Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam seri percakapan mengenai 10 kebutuhan suami dan istri dalam pernikahan. Pada hari ini saya berbicara mengenai kebutuhan nomor 3 dalam pernikahan, baik bagi seorang suami dan juga bagi seorang istri. Dalam pernikahan, kebutuhan nomor 3 bagi seorang istri adalah kejujuran dan keterbukaan. Ia membutuhkan seorang suami yang dapat dipercaya penuh. Jadi kebutuhan nomor 3 bagi seorang istri adalah ia membutuhkan suami yang jujur dan terbuka. Sikap seorang pria yang pendiam sebelum menikah terkadang bisa menimbulkan daya tarik tersendiri karena tertutupi oleh keunggulan yang lain. Jadi sebelum menikah, seorang pria yang pendiam atau yang seringkali tidak bicara banyak mengenai perasaan, bagi calon istri bukan satu masalah. Atau kebanyakan perempuan berpikir bahwa laki-laki yang tidak suka terbuka soal dirinya, perasaannya, jarang cerita mengenai masalah maupun harapan-harapannya, nanti akan berubah setelah menikah. Atau ada juga perempuan yang berpikir mungkin laki-laki ini dia membutuhkan privacy, maksudnya hal-hal yang bersifat pribadi. Jadi ya udah, saya tidak usah banyak bertanya, nggak usah, ya nanti aja kalau setelah menikah ya. Jadi ada harapan setelah menikah laki-laki yang tidak banyak bicara mengenai perasaan, tidak terbuka mengenai masalah-masalah, tidak terlalu banyak menyampaikan isi hati, ya si perempuan pikir ya nanti kalau menikah dia akan bisa lebih terbuka. Tapi yang terjadi kemudian adalah setelah menikah, kebiasaan berdiam diri ini ternyata berlanjut terus. Seorang pria yang tidak mau bicara terbuka ya, masih terus berlanjut seperti itu. Walaupun memang sebagian besar suami tidak menyimpan masalah ya, mungkin dia tetap setia kepada pasangannya. Tapi dia seperti tidak mau berbagi tentang apa yang sedang dia pikirkan, apa yang sedang dia lakukan. Jika ini berlanjut terus, maka dalam jangka panjang istri akan merasa tidak merasa nyaman, tidak merasa tenang. Oleh karena dia tidak mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh suaminya, apa yang sedang menjadi hal-hal yang utama dalam pikiran suaminya. Karena kalau seorang istri tidak mengetahui apa yang suaminya pikirkan, apa yang suaminya harapkan, maka ini menimbulkan rasa tidak percaya. Ia menjadi gelisah. Karena rasa aman dari seorang istri adalah salah satu benang emas yang menenun semua atau 5 kebutuhan dasar seorang perempuan dalam pernikahan. Sehingga jika seorang suami tidak tetap jujur dan tidak membuka komunikasi dengan istrinya, maka dia akan merusak kepercayaan dan akhirnya menghancurkan rasa aman pasangannya. Untuk meningkatkan rasa aman istri dengan memiliki suami yang dapat dipercaya penuh, maka seorang suami diharapkan yang pertama, terbukalah kepada istrimu. Jika Anda menikah, Anda harus memberikan kepada pasanganmu pesan yang akurat atau jelas dan menerima tanggapan yang jelas juga. Karena itu kapanpun pasanganmu menanyakan perasaan atau keadaanmu, katakanlah kebenarannya. Adalah suatu kebodohan apabila seorang suami berdusta karena takut akan melukai perasaan pasangan, atau yang sebenarnya adalah ia takut melukai kebanggaan dirinya sendiri yang merasa bahwa sebagai laki-laki dia lebih kuat daripada istri atau pasangannya. Jadi pasanganmu berhak mengetahui pikiran terdalammu. Pasanganmu harus mengenalmu lebih baik daripada siapapun di dunia ini, bahkan lebih daripada orang tuamu. Yang kedua, untuk meningkatkan rasa aman di dalam hati, untuk meningkatkan rasa aman di dalam hidup pasangan kita atau istri, maka seorang suami jujurlah
meskipun itu pada awalnya mungkin akan menyakitkan bagi istri. Jujurlah meskipun itu pada awalnya mungkin akan menyakitkan bagi istri. Seringkali memang ada ketakutan akan respon istri terhadap apa yang disampaikan. Seringkali membuat seorang suami berbohong. Mulai dari berbohong untuk urusan yang sederhana, karena terlambat pulang kerja, atau sampai kepada menggunakan uang untuk sesuatu di luar anggaran keluarga. Bahkan beberapa istri mungkin sampai bosan ya mendengar alasan yang sama karena sudah digunakan berulang kali. Ada pertanyaan penting di sini, apakah pasanganmu mengenal engkau lebih baik daripada orang lain? Karena jika Anda sudah menikah, seharusnya Anda harus memberikan kepada pasanganmu pesan yang jelas dan menerima tanggapan yang jelas. Ada 4 bidang kejujuran ya, di mana seorang istri sangat membutuhkan seorang suami yang jujur dalam bidang ini. Yang pertama adalah kejujuran emosional, kejujuran menyangkut perasaan. Dalam hal ini seorang suami harus belajar mengungkapkan reaksi emosional, baik positif maupun negatif, terhadap kejadian-kejadian dalam kehidupan, khususnya terhadap perilaku pasangan. Jika marah, sedih, kecewa, jengkel, katakan saja bahwa Anda tadi merasa marah, sedih, kecewa, jengkel ketika mendengar, melihat, atau diperlakukan seperti itu oleh pasangan Anda. Kejujuran emosional. Jadi pasangan kita tahu bahwa kita tidak menyukai mungkin perkataannya, sikapnya, atau sesuatu yang dia lakukan, sehingga pasangan kita bisa memberikan respon yang lebih sesuai, lebih tepat dalam kehidupan selanjutnya. Yang kedua adalah kejujuran historis. Ungkapkan informasi tentang sejarah pribadi Anda, khususnya kejadian-kejadian yang memperlihatkan kelemahan atau kegagalan pribadi. Kejujuran historis maksudnya hal-hal yang terjadi di masa lalu kita, hal-hal di mana kita mungkin bereaksi tidak benar, bahkan hal-hal yang dapat disebut sebagai kelemahan, kekurangan-kekurangan, kegagalan-kegagalan. Yang ketiga adalah kejujuran sekarang, bahwa kita belajar mengungkapkan, menceritakan hal-hal atau kejadian-kejadian rutinitas kehidupan apa yang kita lalui sepanjang hari. Berilah pasangan Anda rencana-rencana kegiatan ya, besok mau ngapain, minggu depan atau bulan depan, kalau ada program, ada perjalanan-perjalanan, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang walaupun secara langsung mungkin tidak berkaitan dengan pasangan istri, tetapi dengan memberitahukan apa yang akan dilalui dalam waktu-waktu ke depan, ini akan menimbulkan rasa aman seorang istri. Dia tahu hal-hal apa yang akan dilalui oleh pasangannya kemudian. Yang keempat adalah kejujuran pada masa depan. Ungkapkan pikiran dan rencana Anda menyangkut kegiatan dan tujuan masa depan. Mungkin ada rencana untuk beralih pekerjaan, atau mungkin pindah tempat ya, atau hal-hal yang sifatnya sangat penting, di mana seorang istri juga perlu mempersiapkan diri dia secara mental, emosionalnya, bahkan juga mungkin pengaturan-pengaturan praktis dalam hidup berumah tangga. Sebagian pria seringkali beranggapan setelah menikah seolah-olah seperti tidak ada privacy ya. Tidak ada hak pribadi, dia merasa istri terlalu banyak ingin tahu ya. Ada pertanyaan yang penting ya, sehubungan dengan privacy dalam pernikahan. Apakah kita perlu menyisakan sedikit privacy bagi diri kita dalam pernikahan? Jika ini maksudkan privacy, berarti seseorang diizinkan menyembunyikan sebagian dari dirinya terhadap pasangannya, maka istilah ini tidak memiliki tempat dalam hubungan suami dan istri. Banyak pernikahan mengalami masalah karena kompromi dengan hal ini. Walaupun kita sebagai suami atau istri merasa terancam, dan sebagian mungkin merasa tidak nyaman apabila pasangannya membaca SMS, melihat WhatsApp atau email, atau membuka dompet ya.
Namun keterbukaan total seperti ini tidak tergantikan untuk pernikahan yang sehat. Inilah investasi yang sangat baik bagi pasanganmu, yaitu kejujuran total. Jadi kalau ada yang merasa setelah menikah dia memerlukan sedikit privacy dari pasangannya, ada bagian-bagian di dalam hidupnya yang ya istri tidak perlu ketahui, maka dia sebenarnya sedang memelihara sebuah malapetaka dalam jangka panjang. Jadi sekali lagi dalam pernikahan, istilah privacy di mana kita merasa dapat diizinkan menyembunyikan sebagian dari diri kita terhadap pasangan kita, tidak memiliki tempat dalam hubungan suami dan istri. Jadi pada saat Anda yang mau menikah harus menyadari ini. Waktu Anda akan menikah, dua menjadi satu, suami dan istri, maka tidak ada tempat privacy. Semua hal tentang saya dan tentang pasangan ini harus ada keterbukaan. Jadi begitu kita menyimpan rahasia yang kita anggap, oh ini boleh saya ada suatu rahasia begitu, kita sedang memelihara masalah dalam jangka panjang. Bagaimana jikalau dalam pernikahan ditemukan ada pengalaman ketidaksetiaan? Jika ini menyangkut pengalaman ketidakjujuran, maka untuk mengatasinya, untuk bisa menang di atasnya, diperlukan kejujuran total, kejujuran sepenuhnya. Karena hanya dengan cara inilah pernikahanmu dapat diselamatkan. Dalam Amsal 18 ayat 19 mengatakan, saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Jadi kalau dalam pernikahan ditemukan adanya pengalaman ketidaksetiaan dan ketidakjujuran, maka perceraian bukanlah jawabannya. Seringkali orang selalu mengatakan kalau terjadi ketidaksetiaan dalam pernikahan, maka ini adalah alasan yang paling kuat untuk bercerai, untuk berpisah. Bapak Ibu, sekali lagi tidak. Selalu masih ada harapan perbaikan. Selalu masih ada harapan perbaikan. Sebagaimana cinta dapat bertumbuh, dapat dipulihkan jika dirawat, ketika kita bersedia mengisi kebutuhan pasangan kita, maka cinta juga bisa menjadi lemah dan sakit ketika kita berhenti bersedia untuk mengisi kebutuhan pasangan. Jadi sebenarnya bukan tidak ada harapan, tetapi apakah kita masih mau memulai dengan cara yang lebih baik ketika ada pengalaman ketidaksetiaan. Namun tidak segampang maupun secepat yang kita pikirkan. Jikalau ada pengalaman ketidaksetiaan, memang tidak segampang atau secepat yang kita pikirkan untuk pemulihan. Karena istri yang terluka karena suami yang tidak jujur, atau sebaliknya suami yang terluka karena istri yang tidak jujur, tidak mudah untuk kembali mempercayai pasangannya. Mungkin bagi seorang suami yang pernah tidak jujur, pernah tidak setia kepada pasangannya, dia berpikir dengan cerita ya jujur, didampingi oleh gembala sidang, didampingi oleh konselor pernikahan, didampingi oleh saudara keluarga misalnya, dia berpikir ya sudah, saya sudah jujur, saya akui kesalahan saya, sudah bertobat juga secara rohani, maka ini sudah akan segera mengakhiri persoalan. Itu pikiran kebanyakan dari orang-orang yang tidak setia. Dan merasa apalagi yang kurang dengan kejujuran ini. Ia berharap pasangannya atau istrinya akan segera ya tersenyum kembali ya dan bersedia tidur lagi dengan dia ya. Sayangnya skenarionya seringkali berbeda. Sang istri akan berpindah-pindah dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Jadi perubahan emosionalnya kadang dia bisa terima hari ini, besok mulai menangis lagi, minggu ini mungkin sudah mulai merasa tenang, bulan depan tiba-tiba lagi meragukan suami ya. Jadi kadang-kadang dia kuat, kadang-kadang terkenang kembali, cerita kembali, menangis ya, atau mengungkit kembali kata-kata yang pernah diucapkan oleh suaminya ketika masalah-masalah itu terjadi. Karena itu ingatlah ini baik-baik, bahwa lebih mudah menjaga
saluran kejujuran dan keterbukaan dengan membiarkan diri kita transparan bagi pasangan, terbuka. Ya, jadi ini lebih mudah menjaga saluran kejujuran, keterbukaan dengan membiarkan diri kita transparan bagi pasangan kita daripada sejuta pengakuan maaf dan janji-janji untuk perubahan sikap setelah mengkhianati kepercayaan pasangan. Namun jika kepercayaan telah dirusakkan, seorang istri harus dapat mengampuni suaminya. Sedangkan suami harus terus bertahan untuk menyatakan lebih banyak bentuk kejujuran kepada pasangan. Jangan menyerah, karena untuk membaharui kepercayaan ini memerlukan banyak waktu yang tidak diketahui sampai kapan dan berapa banyak peneguhan. Seringkali ada yang bertanya, sampai kapan begini Pak? Saya sudah mengakui kesalahan saya kepada istri, saya sudah mengakui kesalahan kepada pasangan saya sudah tidak hidup seperti yang dulu lagi. Sampai kapan Pak? Ya, istri bisa terima, baru istri bisa tidak ungkit-ungkit lagi masalah yang lalu. Saya selalu katakan, waktu kepercayaan dilanggar, waktu seseorang terluka, waktu kita tidak jujur kepada seseorang, maka untuk memulihkan kepercayaan ini memerlukan waktu yang bahkan kita tidak pernah ketahui berapa lama. Sebagai istri, jika suami yang pernah tidak setia, dia berani berkata jujur, maka hargailah kejujurannya. Meskipun kejujuran itu menyakitkan. Mengetahui kebohongannya, mengetahui kesalahannya, ini sesuatu yang pasti sangat menjengkelkan. Tapi jangan menghukum kejujurannya dengan respon yang terus-menerus menceritakan kegagalannya. Ya, mengungkit terus. Mintalah kekuatan dari Tuhan untuk mengampuni dan menolongnya untuk mempertahankan keterbukaan dan kejujuran yang dia sudah mulai bangun. Jadi kejujuran bersama menyelamatkan pernikahan. Namun perlu waktu dan bukti untuk memulihkan kepercayaan. Jadi apabila terjadi peristiwa ketidakjujuran, setelah ada pengakuan, baik suami dan istri mungkin didampingi juga oleh pembimbing pernikahan, ada pertobatan seperti itu, jangan lupa untuk memperbaharui kepercayaan pasangan. Ini ada selang waktu yang kita bahkan tidak ketahui. Dan memerlukan apa? Dalam jangka panjang, waktu dan bukti, ya, bahwa kita yang pernah tidak jujur sudah ada perubahan. Ini harus ada peneguhan terus-menerus. Jadi jikalau ada masalah-masalah dalam pernikahan menyangkut ketidakjujuran dan pasanganmu bersedia untuk jujur, terbuka, jangan hukum kejujurannya, tetapi belajarlah untuk mengampuni, membaharui kepercayaan, dan yang tidak jujur sekali lagi harus bersabar ketika pasanganmu mungkin kadang-kadang masih terluka, mengungkit perkataan, menceritakan peristiwa, bahkan sulit sekali memberikan kepercayaan dalam kegiatan-kegiatan keseharianmu. Tuhan kiranya menolong engkau sebagai seorang suami dan istri untuk kita senantiasa jujur dan terbuka kepada pasangan. Karena kebutuhan nomor 3 bagi seorang istri dalam pernikahan adalah dia membutuhkan suami yang jujur dan terbuka. Tuhan Yesus memberkati.